Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatil iman wal islam asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala macam nikmat yang dikaruniakan kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan setiap aktivitas keseharian kita dengan sehat walafiat. Kemudian selaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari kita selalu membiasakan lisan ini untuk selalu berselawat kepada keharibaan junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang Allah utus ke permukaan bumi ini sebagai panutan, uswatun hasanah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan mencoba membahas sebuah tema yang berjudul Islam dan Kamtibmas. Islam erat kaitannya dengan keamanan dan ketertiban masyarakat. Islam ditinjau dari segi bahasa, berarti berasal dari kata-kata aslama yuslimu islaman, yang berarti tunduk, patuh dan berserah diri, atau bisa diartikan dengan kedamaian atau keselamatan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal ini sangat erat kaitannya sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya ayat 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmatan lil alamin. Jika ditinjau dari segi bahasa, wa ma di huruf ma di sini berarti manafi, yang meniadakan arti setelahnya. Wa ma arsalnaka, tidaklah terjadi pengutusan ini kepadamu Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali menjadi rahmatan lil alamin. Hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal ini juga pernah dijelaskan oleh baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu ialah orang muslim yang hakiki apabila orang muslim lainnya selamat daripada gangguan lisan dan tangannya. Hal ini menjelaskan kepada kita semua bahwa Islam sangat erat kaitannya dengan kedamaian itu sendiri. Dapat disimpulkan bahwa jika seandainya ada orang yang mengaku-ngaku, jika seandainya ada organisasi yang mengatasnamakan dirinya Islam, akan tetapi mengajarkan kepada kebencian, mengajarkan kepada kekerasan, bisa dikategorikan bahwa hal ini sangat jauh daripada pemahaman Islam itu sendiri. Hadirin para pendengar Mitra Polri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam yang telah mengajarkan kedamaian kepada kita semua. Kita sangat bersyukur karena jangan sampai seperti umat-umat terdahulu, seperti Bani Israel yang dikisahkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Ma'idah ayat 32, bahwa dosa bagi orang-orang yang membunuh, dosa bagi orang-orang yang tidak mengajarkan kepada kedamaian, itu sangat jelas sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat 32. Min ajli dzalika katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faqannama qatalan nasa jami'a. Oleh sebab itulah ditetapkan kepada Bani Israel umat terdahulu, annahu man qatala nafsan,
bahwasanya barang siapa yang membunuh satu jiwa min ghairi nafsin, dengan catatan jiwa ini dia tidak pernah membunuh, au fasadin fil ardi, dan orang tersebut dia tidak membuat kerusakan di permukaan bumi ini, dosanya bagaimana kaum muslimin yang berbahagia? Faka'annama qatalan nasa jami'a, seolah-olah dosanya itu membunuh umat manusia seluruhnya. Jadi sangat jelas Islam sangat bertentangan dengan kekerasan. Oleh sebab itu, kalau kita mengaku Islam, mari kita mengajarkan atau mari kita mengamalkan Islam ini sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat mitra polri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan, setelah kita mendengar tentang Islam itu sendiri, bagaimana erat kaitannya dengan keamanan, pada kesempatan yang baik ini saya mengajak kepada seluruh pendengar sekalian, mari kita bijak dalam menjalankan kehidupan keseharian kita. Jangan sampai kita terprovokasi dengan orang-orang yang mengatasnamakan dirinya Islam, akan tetapi mengajarkan yang bertentangan dengan Islam itu sendiri. Salah satu contohnya adalah Islam yang mereka ajarkan, yaitu mengajak kepada pertengkaran, mengajak kepada kekacauan, bahkan mengajak kepada peperangan. Islam itu sangat jauh dari seperti yang mereka sangkakan. Islam yang diajarkan Nabi Muhammad SAW adalah Islam yang sangat cinta kepada kedamaian. Demikian apa yang sempat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.